Hai, Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi ya di kelas matematika bersama Ibu Siti. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang prisma. Oke, anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu prisma? Dan benda apa yang ada di rumah kalian yang berbentuk prisma? Ya, bentuk prisma ini sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya contohnya itu adalah tenda, lemari, ya, terus tempat tisu, bungkus makanan, itu juga banyak yang berbentuk prisma. So, prisma itu apa? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kongruen ini artinya sama dan sejenis, sama ukurannya dan jenisnya sama. Kita lihat yuk contohnya. Contoh gambar yang pertama, ini alasnya berbentuk segitiga, atasnya segitiga. Ya, terus dia sejajar. Ini berarti penamaan prisma dilihat dari alasnya. Berarti ini namanya prisma segitiga. Ya, gambar yang kedua, ini segi empat alasnya, atasnya juga segi empat, berarti ini namanya prisma segi empat. Gambar yang ketiga, ini segi lima alas dan atasnya, berarti ini adalah prisma segi lima. Dan gambar yang keempat, ini adalah prisma segi enam, betul ya. Terus sifat-sifatnya prisma itu apa? Prisma sama dengan bangun ruang yang lain memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut pertemuan tiga rusuk, terus prisma memiliki sisi atas dan sisi alas atau bawah serta sisi tegak. Sisi tegak itu ada tinggi prisma. Ya. Oke, untuk mengatakan atau mengetahui banyak sisi dari prisma segi N, itu rumusnya adalah N plus 2. Untuk banyak rusuk 3N dan banyak titik sudut itu 2N. Supaya lebih paham, kita lihat yuk contohnya. Tentukanlah banyak sisi, titik sudut, dan rusuk dari prisma segi 6. Tadi segi N kan ya rumusnya. Berarti ketika N-nya diganti dengan angka, itu berarti N-nya sama dengan 6. Disesuaikan dengan soal. Untuk mengetahui banyak sisi, ya, sisinya tadi rumusnya adalah N plus 2, berarti kita ganti N-nya dengan 6. 6 ditambah 2, berarti ini sama dengan 8. Untuk mengetahui banyak titik sudut tadi rumusnya adalah 2N, berarti kita ganti N-nya itu dengan 6. Kalau nggak ada tanda apa-apa, ini berarti dikali ya. 2 dikali 6, berarti 12. Untuk mengetahui rusuk itu tadi rumusnya 3N. Berarti 3 dikali 6. Ini sama dengan 18. Ya. Oke, cukup gampang ya nak ya. Sekarang kita ke volume dan luas permukaan prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Dan untuk luasnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya bentuknya berbeda-beda, maka kalian harus mengingat rumus luas bangun datar dan disesuaikan dengan soal. Yuk kita lihat contohnya. Tentukanlah volume dan luas permukaan prisma dari gambar berikut. Ini ada prisma segitiga. Lebih khusus lagi ada tanda siku-siku. Berarti ini prisma segitiga siku-siku. Ya, prisma segitiga siku-siku. Biar lebih mudah, kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya ini berarti luas segitiga. Alas dikali tinggi dibagi 2. Karena dia siku-siku, maka alas dan tinggi itu bukan hipotenusa. Hipotenusanya ini 26 di depan siku-siku, berarti bukan itu. Ya, alasnya 10, tingginya 24 dibagi 2. Ini kita peroleh luasnya adalah, sama-sama kita bagi 2 ya, 24 dibagi 2, 12, berarti 120. Terus keliling alasnya ini adalah kita jumlahin semua sisi-sisinya 24 ditambah 26 ditambah 10. Berarti kita peroleh 50. Baru kita masuk ke volume ya. Volume prisma itu berarti luas alas dikali tinggi prisma. Kita udah punya luas alasnya 120, tingginya 28. Berarti
volumenya adalah 3.360 cm kubik. Luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, ini kita tinggal masuk-masukin ya. Luas alasnya 120 ditambah kelilingnya tadi 50 dikali 28. Berarti kita peroleh 240 ditambah 50, maaf kelilingnya 60 ya. Ini 24 tambah 26 kan 50 tambah 10 berarti 60. 60 dikali 28. 60 dikali 28 adalah 1680. Sehingga kita peroleh luas permukaannya adalah 1920 cm persegi. Oke, gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya 9 dan 19 cm, tinggi trapesiumnya 12 cm. Jika tinggi prismanya itu adalah 15 cm, maka tentukanlah luas permukaannya. Ingat, luas permukaan kita butuh luas alas dengan keliling alas. Kita gambarkan dulu. Ini anggap aja sama kaki ya nak ya, gambarnya sempurna. Ini 9 sama 19. Berarti ini 9, sisanya kan 10 dibagi 2. Berarti ini 5, ini 5. Ya, jadi 19. Terus tingginya adalah 12. Kita cari dulu luas alasnya. Trapesium jumlah sisi sejajar ya, dikali tinggi trapesium dibagi 2. Ini luas trapesium. Kita sederhanain, ini sama-sama dibagi 2 berarti 6. 9 ditambah 19, ini 28 dikali 6. Sehingga luas alasnya kita peroleh 168. Ya, satuannya Ibu skip dulu ya, biar lebih mudah ininya menghitungnya. Terus keliling alas. Keliling alas kita membutuhkan sisi miringnya ini, kakinya ini ya. Kita butuh itu berarti kita harus cari dengan menggunakan Pitagoras. Balik lagi ke rumus Pitagoras. Misalkan ini X, berarti X itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini berarti 12 kali 12, 144 ditambah 25, berarti diperoleh 169. Kita tarik akar 13 ya. Berarti keliling alasnya itu adalah 13, karena ini 13, ini juga 13 ya. Berarti 13 ditambah 19 ditambah 13 ditambah 9. Sehingga kita peroleh keliling alasnya itu adalah 54. Berarti luas permukaan prismanya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, ini udah gampang nih ya. 2 dikali 168 ditambah kelilingnya 54, tinggi prismanya adalah 15. Nah ya, berarti 2 kali 168 hasilnya 336 ditambah ini 54 dikali 15 tinggi prismanya ya. 54 dikali 15 adalah 810 ya. Sehingga kita peroleh luas permukaannya ini kita jumlahkan 1146 cm persegi. Oke, gampang ya nak ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Ya, jika kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan sepanjang hidup. Itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.